Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan aku berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injilnya panjang. Di sana mengungkapkan satu pengadilan sebetulnya yang diungkapkan. Satu pengadilan, dan dalam pengadilan itu biasanya kalau kita terbiasa dengan situasi pengadilan itu pasti ada hakimnya, pasti ada jaksanya, pasti ada istilahnya pembelanya, lalu ada yang terdakwa. Di sana kita bisa melihat bahwa yang ada hanya dua hal, yakni yang diadili dan yang jadi hakim. Hanya ada dua itu. Hakim yang mau mengadili ini tidak membutuhkan yang namanya pembela atau juga jaksa penuntut, karena yang dihakimi oleh hakim ini adalah hidup orang itu sendiri, dan orang itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang persis yang dilakukan adalah hati orang itu yang dilihat dan dibaca oleh hakim. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, berarti hakim itu melihat seluruh kehidupan dari yang dihakimi.
Jadi dia tidak melihat kesuksesannya, dia tidak melihat kegagalannya, tapi dia melihat isi hati dari orang itu. Nah, kita berhadapan dengan hakim tersebut nantinya pada saat kita mati. Kita termasuk golongan domba atau golongan kambing. Kita sudah mengaku bahwa kita adalah domba-domba dari Tuhan. Tapi apakah betul dalam sikap kehidupan kita, kita adalah domba-domba itu? Dan domba-domba itu yang digambarkan adalah orang yang betul-betul dia ringan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan. Sedangkan kambing adalah orang yang senantiasa mau untuk hidup demi kenikmatan pribadinya semata. Nah, kita ini sebagai domba atau kambing? Ibu, bapak, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita berharap bahwa diri kita memang bisa mempertanggungjawabkan hidup sebagai domba-domba dari Allah itu sendiri. Karena domba mengenal gembalanya, maka kita pun diharapkan juga mengenal siapa sang gembala kita yang menyelenggarakan kehidupan kita, yakni Tuhan itu sendiri. Dan di situ diandaikan kalau mempunyai dan mengenal sang gembala itu, dia mempunyai kesempatan untuk senantiasa menjalin relasi yang akrab. Karena gembala memanggil domba-dombanya dengan namanya. Dan kita pun dipanggil dengan nama kita pula. Maka bacaan ini sebetulnya mengingatkan kepada kita, sudahkah kita itu hidup selaras dengan panggilan kita sebagai domba-domba dari Allah itu? Ya. Maka bacaan ini sebetulnya bisa untuk merenungkan, walaupun panjang, tapi bisa merenungkan kita dalam diri kita sendiri, dalam hati kita. Apa yang sudah kita buat dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita? Apakah pemberian kita ini demi juga untuk membantu orang itu atau demi nama kita? Karena kadangkala orang zaman sekarang membantu bukan sebagai suatu istilahnya itu tindakan atau habit, kebiasaan, tetapi membantu orang lain seolah-olah itu selalu didukung dengan yang namanya selfie, yang selalu didukung dengan yang namanya itu live streaming misalnya. Membantu orang kok malah live streaming dan tindakannya supaya diketahui oleh banyak orang. Dia sudah mendapatkan pujian dari banyak orang. Maka Tuhan pun itu juga tidak menghendaki kalau orang melakukan kebaikan demi untuk dipuji orang lain. Nah, di sini berarti tanda bahwa derma itu bagian dari iman kita. Derma bukan melulu akibat karena pantang dan puasa saja, tapi adalah sikap hidup. Maka dalam masa APP, masa mati raga ini, tidak hanya dituntut untuk puasa, pantang, doa, tetapi juga ada derma. Kita bisa melihat aspek pengadilan. Tidak ditanya, kamu berdoa setiap hari atau tidak? Tidak. Tidak ditanya juga, kamu pantang atau puasa? Tidak. Tetapi justru derma itu yang persis menjadi istilahnya itu untuk menghasilkan satu keputusan. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk melihat bahwa derma untuk membantu mereka yang sangat-sangat membutuhkan itu ada dalam diri kita. Tetapi ketulusan dalam kita berderma harus tetap ada, dan kebijaksanaan untuk memilih siapa yang ditolong itu juga membutuhkan kebijaksanaan pula dari diri kita. Kenapa kita membutuhkan itu? Karena banyak sekali ketulusan hati orang, masyarakat kita di Indonesia ini seringkali dipermainkan oleh mereka yang mempunyai akal. Ketulusan orang dimanfaatkan. Kita seringkali melihat berita-berita, pengepul derma orang
yang ada misalnya beberapa waktu yang lalu kan, pengepul derma orang misalnya dari susuk kembalian, orang pergi ke minimarket itu dikumpulkan sedemikian rupa, ternyata menghasilkan berapa M, ternyata itu diberikan kepada parum teroris misalnya. Itu kan juga bisa melihatkan kita bahwa kita itu seringkali sikap tulus kita dipakai oleh orang lain demi kepentingan mereka. Maka kalau kita membantu, kita harus tahu persis siapa yang kita bantu. Seperti kalau kita melakukan baksos. Baksos memang kita melakukannya penuh dengan banyak orang. Sehingga kalau ditanya siapa yang memikirkan kok orang itu yang dibantu, kita sendiri tidak tahu. Kenapa? Karena kita sendiri itu menjadi semacam kelompok orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Karena pelaku dari baksos yang misalnya kita lakukan itu banyak orang. Memang ada orang yang memikirkan, ada orang yang menjadi pelakunya, ada orang yang menjadi pengumpul dari derma banyak orang. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita memang harus bijak dalam melaksanakan itu. Tapi yang jelas bahwa dalam derma itu kita bisa menemukan Tuhan. Nah, Tuhan bisa kita ketemukan di sana. Maka kalau kita sebagai orang beriman dalam kita membantu orang, maukah dan mampukah kita juga menemukan Tuhan Yesus yang membutuhkan kehadiran kita? Selamat merenungkan.